Oke, aku langsung mulai aja. Kalau kamu lagi ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, bukan juga males, dan kamu bingung harus ngapain, kemungkinan besar capekmu itu bukan karena usaha, tapi dari cara kamu bertahan selama ini. Dan di video kali ini aku nggak bakalan nenangin kamu, tapi aku bakal ngasih kerangka mikir supaya kamu tahu apa yang sedang kamu hadapi. Banyak orang ngerasa hidupnya itu nggak maju, padahal tahun ganti, rutinitas ganti, target ganti, tapi perasaannya sama aja. Lelah, kosong, terus ragu sama diri sendiri. Masalahnya bukan karena kamu kurang usaha. Kebanyakan orang di fase ini itu karena bertahan. Dan bertahan tanpa arah itu capeknya beda. Jadi aku mau bedain dua hal yang paling sering disalahpahami. Bertahan itu nggak selalu salah, tapi masalahnya banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya itu mereka bukan lagi bertahan, tapi menunda hidup. Bedanya kelihatan sepele, tapi dampaknya tuh jauh. Orang yang bertahan masih punya arah, dia tahu kalau fase ini tuh hanya sementara. Tapi orang yang menunda hidup, dia tuh sibuk kelihatan kuat supaya nggak perlu ngambil keputusan. Dan semakin lama ditunda, semakin mahal harga kelelahan mentalnya. Makanya aku sering hati-hati kalau ada orang yang bilang, aku kuat kok. Karena itu bukan pernyataan, itu pembelaan. Kuat jadi identitas, logis jadi tameng, mandiri jadi benteng. Dan benteng yang gak pernah dibuka, lama-lama bukan melindungi, tapi mengisolasi. Bukan orang lain yang jahat, tapi kita yang gak pernah kasih celah. Ada 3 hal penting yang harus kamu tahu dan kamu harus sadari. Yang pertama, capek mental tidak sama dengan malas. Kalau kamu malas, kamu gak bakalan mikir. Dan kalau kamu capek mental, kepalamu bakalan rame terus, berisik. Contoh, overthinking sebelum tidur. Kamu capek, tapi kamu gak istirahat. Terus kalau kamu ngerjain sesuatu, kamu bakalan merasa bersalah kalau kamu berhenti kerjain itu. Ini bukan masalah motivasi, ini tanda kalau kamu tuh terlalu banyak menahan hal sendirian. Kedua, masalahnya bukan di hidupmu, tapi di responmu. Aku pernah ngerasa hidupku tuh gak berubah, padahal aku udah kerja keras. Ternyata masalahnya itu bukan di situasinya, tapi cara aku merespon tekanannya. Contoh, semua masalah kamu telan sendiri. Kedua, gak pernah berhenti buat ngecek diri sendiri. Ketiga, kuat kamu jadikan identitas. Ini bikin kamu kelihatan tangguh, tapi bocor diam-diam dari dalam. Ketiga, kita sering bawa pola lama ke fase baru. Aku mau kasih contoh nyata, aku punya temen, dulu dia survive, sekarang harus kuat, lingkungannya keras, dia nggak punya tempat yang aman, dan kekuatan itu yang nyelamatin dia. Yang jadi masalah, waktu hidupnya berubah, polanya nggak ikut berubah. Dia udah nggak di kondisi darurat, tapi masih hidup seolah semuanya tuh ancaman. Semua harus ditelan, semua harus dipikir sendiri, semua harus beres dengan cepat. Dan di fase ini yang rusak itu bukan karir atau relasi duluan. Yang rusak pertama itu kemampuan kita buat ngerasa, alias mati rasa. Bukan sedih yang besar, tapi kebahagiaan kecil juga ikut mati. Banyak orang pengen hidup baru, tapi masih bawa pola lama. Pola menendam, pola bertahan, pola nanti aja aku. Dan itu yang bikin hidup tuh terasa muter. Aku gak mau kamu keluar dari video ini sambil mikir, so lakukan ini. Yang pertama, berhenti tanya ke diri kamu, kenapa aku capek? Ganti pertanyaan itu jadi apa yang lagi aku tahan sendirian. Yang kedua, pisahkan capek fisik dan capek mental. Capek fisik itu sama dengan istirahat. Capek mental itu sama dengan klarifikasi pikiran. 3, berani jujur sama diri sendiri. Tanamkan ini di mindset kamu. Aku capek bukan karena lemah, tapi aku terlalu lama kuat. Aku buat video ini bukan buat bikin kamu bergantung. Aku mau orang-orang yang datang ke sini itu pelan-pelan punya kerangka pikir sendiri. Karena hidup itu nggak butuh orang yang paling kuat, tapi yang paling sadar kapan harus berhenti untuk menekan dirinya sendiri. Aku mau lurusin satu hal, video ini bukan ajakan untuk berhenti berjuang. Tapi ini ajakan buat berhenti menyakiti diri atas nama bertahan. Karena ada perbedaan besar antara disiplin dan kejam ke diri sendiri. Disiplin punya arah, kejam cuman punya tuntutan. Dan hidup yang isinya tuntutan tanpa arah, cepat atau lambat, itu akan buat kamu kosong.
Kalau kamu lagi di fase ini, kamu sama sekali nggak tertinggal. Bisa jadi kamu lagi di fase paling penting, di mana kamu belajar memahami dirimu sendiri. Oke, pelan aja. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku. Dan kalau kamu butuh ruang untuk berpikir, kamu tahu aku ada di mana.